Shalom, selamat pagi Bapak Ibu Saudaraku yang kekasih. Sebelum kita melakukan aktivitas kita, mari kita terlebih dahulu mendengarkan firman Tuhan. Sebelumnya kita berdoa. Terima kasih Allah Bapa di surga atas kesetiaan-Mu dalam hidup kami. Kau telah menyertai dan membangunkan kami. Sebelum kami melakukan segala aktivitas kami hari ini Tuhan, kami mau bersekutu dengan Engkau melalui kebenaran firman-Mu. Hadirlah dalam hidup kami, agar kami menjadi orang yang setia di hadapan-Mu. Dalam Kristus Yesus kami berdoa kepadamu. Amin. Yang terkasih dalam Kristus Yesus, firman Tuhan untuk kita di pagi ini diambil dari Kisah Para Rasul pasalnya yang ke-20, ayatnya yang ke-24. Demikian firman Tuhan. Tetapi aku tidak menghiraukan nyawaku sedikit pun, asal saja aku dapat mencapai garis akhir dan menyelesaikan pelayanan yang ditugaskan oleh Tuhan Yesus kepadaku untuk memberi kesaksian tentang Injil kasih karunia Allah. Demikian firman Tuhan. Kesetiaan adalah karakter dan milik Allah itu sendiri. Dia setia kepada manusia, walaupun terkadang manusia itu lari dari kebenaran dan juga tanggung jawabnya di hadapan Tuhan. Dan bukti kesetiaan daripada Allah itu adalah dengan memberi anaknya Yesus Kristus menjadi tebusan bagi semua orang yang percaya kepadanya. Dalam kehidupan kita, arti kesetiaan itu terlihat pada saat kita menghadapi cobaan atau ujian. Sebab ada orang-orang tertentu memiliki kesetiaan bila dia mengalami hal yang baik serta menyenangkan. Setia berteman selagi boleh memberi keuntungan baginya. Manusia di dunia ini sering memakai kesetiaan itu dengan hidup berdasarkan untung dan rugi. Dan itu berakibat dalam sikap dan juga di dalam perbuatannya sendiri. Kesetiaan itu bukan ketaatan yang pasif, tetapi bagaimana kita selalu menggunakan setiap pemberian Allah untuk memajukan kerajaan Tuhan itu hadir di tengah-tengah dunia ini. Mari kita melihat saudaraku yang kekasih, bagaimana orang yang diberi talenta itu pergi untuk melakukan tanggung jawabnya. Bila kita melihat dalam Matius 25 ayat 14 sampai 30. Disinilah letaknya kesetiaan itu. Di mana setiap orang pergi untuk melakukan tugas yang telah diembankan oleh tuannya kepadanya. Artinya saudaraku, bukan masalah banyaknya yang diberi tanggung jawab itu kepada kita. Tapi arti kesetiaan itu adalah di mana kita melakukan tugas yang diembankan oleh Tuhan itu kepada kita. Kesetiaan hamba Allah atau kita sebagai orang Kristen adalah bahwa kita harus bisa mengorbankan banyak hal dalam kehidupan kita. Orang-orang yang hidup dalam persekutuannya dengan Tuhan, dia akan memberikan waktunya, materi, dan dia akan tetap berdiri teguh, kuat, dan juga tangguh sampai akhir hidupnya. Sama halnya dengan kehidupan Paulus pada saat itu. Dia tidak pernah memperhitungkan hal yang berharga dalam hidupnya, seperti nyawa dan juga jiwanya, kehormatannya. Tetapi di dalam kehidupannya sebagai hamba Allah, dia memberikan suatu respon yang baik, yaitu setia di dalam melakukan pelayanannya sampai akhir hayatnya.
Walaupun dia harus banyak menanggung derita dan juga kesengsaraan secara fisik. Bagaimana dengan kita? Bagaimana dengan saya? Bagaimana dengan Bapak Ibu di dalam kehidupan kita? Selesaikanlah tugas panggilanmu sebagai umat Tuhan di dalam tanggung jawab memberitakan kebenaran, dan bersaksilah bahwa Tuhan itu adalah baik di dalam memberikan kepada kita kekuatan dan juga kesempurnaan hidup. Semoga Tuhan bersama kita, kiranya kita dikuatkan untuk melakukan setiap kehendak-Nya. Amin. Kita berdoa. Bapa di surgawi, berikanlah kepada kami hati yang setia untuk melakukan setiap panggilan-Mu dalam kehidupan kami, agar kami bertanggung jawab dan rela untuk memberikan waktu kami, pemikiran kami, tenaga kami, dan juga apapun yang kami miliki demi tercapainya kerajaan-Mu terjadi di tengah-tengah dunia ini. Tuhan, kami akan melakukan aktivitas kami, sertai kami dan berkati kami. Dalam Kristus Yesus kami berdoa kepadamu. Amin. Selamat pagi, selamat beraktivitas. Tuhan memberkati kita. Salam.